Yesus yang saat itu sedang berada di atas pegunungan di Danau Galilea, sedang mengajar orang banyak, ribuan jumlahnya. Yesus mengingat, bagaimana caranya aku ingin memberi makan orang-orang ini, sementara kami tidak punya apa-apa. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, gimanakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan? Karena pada waktu itu mereka juga sedang merayakan Hari Raya Paskah untuk memperingati lagi pembebasan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Shalom, perkenalkan saya Febri Mayuliana Molaka, penyuluh agama Ali pertama, penyuluh agama Kristen dari Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya. Pada saat ini di podcast ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan, khotbah, sharing yang harapan saya dan harapan kamu semua dari IPARI Kota Surabaya, bagi Bapak Ibu yang menyimak Jemaat terkasih yang beragama Kristen, Nasrani, kiranya ini boleh menjadi penguatan bagi Bapak Ibu Jemaat semuanya. Sebelum saya masuk pada firman Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Pada suatu hari, ada seorang fotografer senior yang bernama Megan McKenna. Megan ini bertugas memfoto banyak momen, dan salah satunya ada kisah yang menurut dia sangat mengena sekali untuk dirinya, yaitu pada saat dia bertugas di Somalia. Kita tahu bahwa Somalia adalah sebuah negara yang sangat berjibaku dengan kondisi kelaparan. Di sana banyak orang yang membutuhkan uluran tangan, sehingga banyak lembaga sosial yang datang ke sana sampai hari ini untuk memberikan uluran tangan, salah satunya dengan makanan sehari-hari. Pada suatu kali ketika McKenna ini mengambil sebuah momen ketika lembaga sosial membagikan makanan, pada saat itu McKenna sudah mempersiapkan lensa kameranya untuk menangkap momen tersebut. Yang dia lihat ada 3 orang kecil yang ada di sebuah pohon. Mereka berdiri bermain di bawah pohon besar. Kemudian di situ ada seorang anak yang paling besar, mungkin usianya sekitar 9 atau 10 tahun. Dia berlari menuju ke antrian untuk mengambil makan siang pada saat itu. Pada saat giliran si anak yang paling besar ini sudah mengulurkan tangan meminta makanan, ternyata makanan utamanya, makanan beratnya ini habis. Lah, apa yang dilakukan para petugas sosial itu? Yang mereka punya menawarkan pisang sambil menunggu makanannya datang. Lalu anak itu tidak marah, tidak merasa kesal, tapi dengan tersenyum lebar dia mengatakan terima kasih. Dan dia mengambil 1 buah pisang yang dia bawa. Ternyata pisang itu tidak semerta-merta dia makan sendiri. Dia langsung balik ke potong besar tadi, dan 2 anak kecil yang lain yang lebih muda di bawahnya, mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, dia buka kupas kulitnya, kemudian dia ambil buahnya, dagingnya, dan dia bagi menjadi 2. Ada logikanya, ada 3 orang, harusnya dibaginya menjadi 3 bukan? Tapi anak yang paling besar itu membagi menjadi 2. Dan itu diberikan kepada 2 anak kecil tadi. Gimana nasib si kakak yang paling besar? Dia hanya mengambil sari-sari dari kulitnya untuk dia makan, untuk dia rasakan rasa pisang itu. Perasaan ini mengena sekali, momen ini sangat mengena di hati McKenna, sampai-sampai dia sendiri lupa untuk mengabadikan momen itu. Ya. Jadi kemudian di momen itu dia nggak bisa dapat momen apapun. Tapi apa yang ditangkap oleh lensa matanya sangat mengena dalam hati, dan dia bagikan di salah satu tulisan yang gitu. Bapak Ibu Jemaat terkasih, hal berbagi itu nampaknya sederhana. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin sangat susah untuk dipraktekkan. Karena kita juga berhadapan dengan kebutuhan sehari-hari yang membuat kita sulit berbagi pada orang lain. Bapak Ibu Jemaat terkasih, pasti kita teringat dengan sebuah kisah dari salah satunya dari Yohanes 6 ayat 1-15, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita ini ada di keempat Injil. Satu-satunya cerita yang ada lengkap di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 1 cerita ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus yang saat itu sedang berada di atas pegunungan di Danau Galilea, sedang mengajar orang banyak, ribuan jumlahnya. Yesus mengingat, bagaimana caranya aku ingin memberi makan orang-orang ini, sementara kami tidak punya apa-apa. Lalu Yesus bertanya kepada para muridnya, gimanakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?
Karena pada waktu itu mereka juga sedang merayakan Hari Raya Paskah untuk memperingati lagi pembebasan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Lalu Filipus mengatakan, "Guru," panggilan untuk Tuhan Yesus, "roti seharga 200 dinar aja tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil." 200 dinar itu kurang lebih kalau diangkatkan sekarang sekitar 20 juta. 30 juta rupiah diberikan roti, mau dipotong kecil-kecil pun buat orang yang berjumlah 5.000 orang lebih, 5.000 itu baru laki-laki, belum yang perempuan dan anak-anak. Jadi jumlahnya ada banyak sekali. Mau roti itu dipotong kecil-kecil pun tidak cukup. Dan kemudian Andreas mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Di sini hanya ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak Ibu jemaat, Andreas ternyata memperhatikan ada seorang anak kecil yang menawarkan 5 roti jelai dan 2 ikan. Andreas memperhatikan sekitar dan melihat anak kecil yang kadang-kadang kita anggap remeh Bapak Ibu jemaat. Tapi anak kecil ini punya hati yang sangat tulus untuk dia mengatakan, "Yesus, aku punya 5 roti jelai dan 2 ikan, kira-kira bisa membantu enggak untuk Tuhan bisa memenuhi kebutuhan makan orang-orang di sini?" Pemberian dari anak kecil ini diterima oleh Yesus. Kayaknya sederhana. Sepertinya sangat tidak mungkin untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi Yesus menerima pemberian yang sederhana ini, kemudian Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, mendoakannya, memberkatinya, dan dibagikan kepada orang banyak. Semua yang keluar dari dalam keranjang itu tidak habis sampai bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Bapak Ibu jemaat, saya mau kita melihat dari hati anak kecil ini, bagaimana kita memberikan apa yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kelihatan sederhana, kelihatan gak ada apa-apa, gak ada nilainya, tapi ketika kita memberikan dengan tulus, maka itu ternyata bisa menjadi sebuah anugerah berkat yang luar biasa buat banyak orang. Mungkin kita gak punya uang banyak, Bapak Ibu jemaat, tapi kita punya telinga untuk mendengarkan saudara kita yang sedang berkeluh kesah dengan masalahnya. Mungkin kita punya waktu untuk menemani mereka ketika mereka sedang menangis karena masalah keluarganya. Keberadaan kita yang sederhana, tapi kita lakukan dengan tulus, itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tidak hanya bagi saudara seiman saja, tapi kehadiran kita yang damai, sejuk bagi teman-teman kita yang berbeda lintas agama pun, kalau kita menghadirkan diri dengan tulus, tanpa tendensi apapun, tapi kita menghadirkan diri dalam kesederhanaan, dalam ketulusan, keikhlasan, maka kehadiran kita bisa memberikan dampak yang baik buat orang lain, bahkan membangun ikatan persaudaraan kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa dikotak-kotakan apapun. Demikian Bapak Ibu jemaat terkasih, semoga firman Tuhan pada saat ini di podcast ini boleh menguatkan Bapak Ibu jemaat terkasih yang melihat renungan ini dan boleh menjadi berkat dimanapun Bapak dan tiada. Terima kasih, saya Pemberi Mailana Monaka, undur diri dalam podcast ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa, kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.